Mana? Mana? Aduh! Yeay! Perkenalkan, nama saya Aditya Budianto. Saya akan menjelaskan konflik di Asia. Perkenalkan, nama saya Bagas Nandrisaryo. Saya akan menjelaskan konflik di Afrika. Perkenalkan, nama saya Larius Kelvin. Saya akan menjelaskan sejarah konflik yang pernah terjadi di Amerika Latin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Gunawan. Saya akan menjelaskan sejarah konflik Timur Tengah. Perkenalkan, saya Ripli. Saya akan menjelaskan sejarah konflik yang ada di Eropa. Ada 3 konflik di Asia, yaitu konflik Pulau Sipadan dan Sanligitan. Pada tahun 1976, dalam pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia yang secara bersamaan memasukkan pulau yang berada di selatan Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Tanggal 22 September 1969, keduanya menyetujui yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam status quo. Namun, Malaysia memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun fasilitas para wisata di kedua pulau tersebut. Penyelesaian sengketa ini melalui ICJ, International Court of Justice. Namun pada tahun 2002, dalam sidang di Mahkamah Internasional, bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya dan akhirnya pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Kedua, konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Pada awalnya, Kepulauan Spratly merupakan sebuah pulau yang tidak layak huni. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pulaunya berupa gugasan karang laut. Klaim kepemilikan terhadap Pulau Spratly mulai bermunculan setelah ditemukan banyak potensi sumber daya alam di sana, seperti minyak dan gas alam. Pada 1947, konflik semakin memanas. Negara yang bersengketa, salah satunya Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Akibatnya pada tahun 1988 terjadi insiden antara Angkatan Laut Cina dan Angkatan Laut Vietnam yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Proses damai dimulai dari peraturan ASEAN Regional Forum ARF dari tahun ke tahun hingga pada 4 November 2002 disepakati Declaration on Conduct of the Place in South China Sea, disingkat DOC, antara Tiongkok dengan ASEAN di Kamboja, Thailand dan Kamboja. Konflik ini terjadi berkaitan kepemilikan Will Prefer yang termasuk daftar warisan sejarah dunia oleh UNESCO. Pada bulan Juli 2008, Will Prefer yang telah berumur 900 tahun dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya dunia World Heritage List oleh UNESCO. Namun, memicu masalah di Thailand dan terjadinya konflik senjata antara tentara militer Kamboja dengan Thailand di perbatasan dekat Will Prefer. Pada tahun 15 Oktober 2008 terjadi baku tembakan antara tentara militer kedua negara dan pada April 2009 mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua anggota militer kedua negara tersebut. Thailand kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke perbatasan, namun memutuskan mengadakan perundingan di New York pada tanggal 4 Februari 2011. Pertemuan trilateral tersebut memastikan bahwa Thailand dan Kamboja untuk tetap menyelesaikan masalah konflik dengan cara yang damai. Konflik di Kolombia terjadi pada
tahun 1920-an dimulai dengan gelombang protes dari petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang tuan tanah. Mereka melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. Simpatisan dari sayap kiri membentuk Partai Komunis Kolombia yang disingkat menjadi PKK dan menjalin kontak dengan milisi-milisi petani Kolombia. Puncak konfliknya pada tahun 1964, pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu Partai Konservatif dan juga negara Amerika Serikat. Atas penyerangan itu membuat para milisi petani dan simpatisan marah dan menyatukan kekuatan serta membentuk kelompok Blok Selatan yang kemudian bertransformasi menjadi Fuerzas Armadas Revolucionar de Colombia, Ejército del Pueblo, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau Tentara Rakyat. Pada tahun 2002, pemerintah Kolombia mulai menerapkan kebijakan keras untuk melumpuhkan kelompok FARC dengan segala cara. Anggaran militer ditambah hingga 2 kali lipat dan menambah serta memodernisasi persenjataan Kolombia. Adanya pemerintahan baru yang meningkat perlawanan terhadap FARC membuat FARC mengalami penurunan dan intensitas baku tembak juga lebih sedikit. Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia menyatakan bahwa FARC masih memiliki pasukan 5.000 personil dan ratusan sandera dan pihak sipil. Konflik Peru. Konflik ini terjadi karena pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satu kelompok pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Peru Sendero Luminoso atau PCPSL, Partai Komunis Peru, Jalan Bersinar. Sendero Luminoso merupakan kelompok pemberontak berhaluan komunisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksinya pertama kali pada bulan Mei 1980 di kota Jusci dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu dan membakar hasil pemilu. Sendero Luminoso juga kerap melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap para tuan tanah setempat dan kompleks perkantoran di perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Aksi-aksi Sendero Luminoso kemudian menjadikan kelompok ini dikenal secara luas dan banyak para simpatisan yang bergabung ke dalamnya. Memasuki tahun 1982, kelompok Sendero Luminoso mulai melakukan serangan berskala besar terhadap pos polisi, penjara maupun kantor-kantor perusahaan asing di dekat ibu kota Peru. Pemerintah merespon aksi pemberontakan tersebut dengan menggabungkan kekuatan militer dan polisi untuk menumpas para pemberontak. Kelompok Sendero Luminoso yang mulai terdesak oleh aksi gabungan militer dengan kepolisian Peru akhirnya semakin gencar melakukan kekerasan untuk mengintimidasi penduduk lokal. Konflik Venezuela dan Kolombia. Konflik ini terjadi karena perbedaan paham sehingga muncul jurang perbedaan kelas yang mencolok antara si kaya, kaum borjuis dan kaum miskin, kaum proletar di Venezuela, sehingga juga mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Memasuki tahun 1998, wajah Venezuela berubah setelah presiden terpilih baru Venezuela yaitu Hugo Chavez menggalakkan revolusi Bolivarian di bawah kepemimpinan Chavez. Venezuela diubah menjadi negara sosialis. Revolusi Bolivarna ini merupakan langkah konkret Chavez melakukan presiden Venezuela untuk kesejahteraan rakyat dan terbebas dari jerat neokomunisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat. Oke, saya akan melanjutkan sejarah konflik yang ada di Eropa. Eropa merupakan salah satu dari 7 benua yang memasuki populasi sangat padat dan terdiri dari berbagai etnik. Eropa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sejarah dunia. Benua Eropa merupakan tempat lahir dan berkembangnya peradaban kala sejuk zaman Yunani kuno.
telah jalur berbagai ide politik, penemuan ilmiah, seni dan filosofi, serta agama dari Eropa kematian, tincar ke segala penjuru dan peradaban. Eropa jika dilihat dari sisi sejarahnya, maka akan terlihat beragam tonggak sejarah peristiwa Potilina besar yang menghadapi kerajaan dua, dominasi kekuatan Yunani Romawi, lahirnya Renaissance, munculnya revolusi industri dan terjadi perang satu dan perang dunia kedua. Benua Eropa terdiri dari berbagai negara-negara yang menjuluki unsur keragaman etnik. Latar belakang sejarah dan sumber daya berdasarkan latar belakang bersejarah, Eropa merupakan kawasan yang sering terjadi pengaruh kekuasaan dan kawasan. Dapat diketahui dengan melihat sejarah peradaban awal Eropa hingga memasuki abad ke-20. Konflik antara negara-negara Eropa Timur dan Barat sudah merebak di seluruh dunia seperti di Bosnia, Herzegovina, konflik Ukraina, serta Bosnia Anema dan lain-lain, membelakangi Eropa dan membelakangi oleh Amerika dan Uni Soviet, Rusia dan Perang Dunia Kedua yang telah menempati Amerika dan Uni Soviet. Oleh karena itu, Amerika dan Uni Soviet atau Rusia berusaha untuk membentuk negara-negara yang mereka datangi dan juga dilatar belakangi oleh kaum yang pada akhirnya kejuping pada penindasan dan penghancuran kaum Nasrani, Kristen, dan kaum Muslimin. Berdasarkan hasil penelitian serta dengan mempengaruhi wilayah dari beberapa pihak yang bersangkutan dengan melihat kondisi yang telah dipaparkan tersebut, penyusun merasa terkritis oleh karena merasa mendorong untuk menyusun kata tulis ini dengan tema konflik negara yang ada di Ukraina. Dua satu sebab terjadi latar belakang konflik di Eropa. Konflik Bosnia dan Renaissance, meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1905. Negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan, salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Sejarah konflik di Afrika. Perang Kongo. Satu adalah konflik yang terjadi antara akhir 1996 sampai 1997, di mana Presiden Zaire Mobutu Sese Seko digulirkan oleh pasukan pemberontak yang didukung oleh kekuatan asing. Seperti negara Uganda dan Rwanda, pemimpin pemberontak Laurent Desire Kabila menyatakan dirinya presiden dan mengganti nama negara kembali dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Perang Kongo pertama ini kemudian berlanjut ke Perang Kongo II yang melibatkan lebih banyak negara yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 1998. Perang Kongo kedua juga disebut Perang Dunia Afrika I dan Perang Besar Afrika terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2003 di Republik Demokratik Kongo atau sebelumnya disebut Zaire. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. Perang ini secara langsung melibatkan 8 negara Afrika dan 25 grup bersenjata. Pada tahun 2008, perang ini telah membunuh 5,4 juta penduduk, kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit, menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan setelah Perang Dunia II. Dan selanjutnya kita bahas tentang Perang Sudan. Perang Sudan perebutan kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan Pasukan Dukungan Cepat atau RSF meletus menjadi konflik berskala besar pada bulan April 2023 dan sejak itu telah mendorong kebutuhan kemanusiaan di negara tersebut. Bentrokan kembali terjadi di negara bagian Al-Jazirah pada bulan Desember 2023. Memicu babak baru pengungsian dan gangguan operasi kemanusiaan, IRC dan organisasi kemanusiaan lainnya terpaksa merelokasi staf mereka. Sebelum konflik, Sudan sudah mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Ketidakstabilan politik jangka panjang dan tekanan ekonomi menyebabkan 16,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Konflik hanya memperburuk kondisi ini, menyebabkan hampir 25 juta orang-orang, lebih separuh penduduk Sudan membutuhkan bantuan. Sebelum pecahnya konflik, Sudan sudah menghadapi krisis kemanusiaan akibat guncangan cuaca ekstrim, kerusuhan sosial dan politik, serta kenaikan harga pangan
yang terus mendorong kemiskinan, kelaparan, dan pengungsian konflik antara SHF dan RSF meletus pada tanggal 15 April 2023. Meskipun pertempuran sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota negara, Khartoum atau konflik tersebut juga berdampak pada wilayah lain di negara tersebut. Di Darfur, pembunuhan massal dan pengungsian telah menimbulkan laporan adanya pembersihan etnis. Lebih dari 12.000 orang telah terbunuh dengan sekitar 5,9 juta orang mengungsi di dalam negeri, menjadikannya krisis pengungsi internal terbesar di dunia. Lebih dari 7,2 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Pengungsi di dalam dan di luar negeri dengan anak-anak mewakili sekitar setengah dari jumlah pengungsi. Sudan kini menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbesar dan krisis pengungsi anak terbesar di dunia. Perang selanjutnya adalah Perang Somalia. Perang Saudara Somalia adalah sebuah perang saudara yang sedang berlangsung di Somalia. Perang ini tumbuh dari perlawanan terhadap junta militer yang dipimpin oleh Siad Barre selama tahun 1980 sampai pada tahun 1988 hingga 1990. Angkatan bersenjata Somalia mulai mengakibatkan berbagai kelompok pemberontak bersenjata, berbagai faksi bersenjata mulai bersaing memperebutkan pengaruh dalam kekosongan, kekuasaan, dan kekacauan yang terjadi, terutama di selatan pada tahun 1990 hingga 1992. Hukum adat diabaikan untuk sementara karena pertempuran. Ini memicu kedatangan pengamat militer PBB UNOSOM 1 pada bulan Juli 1992. Diikuti oleh pasukan pemelihara perdamaian yang lebih besar. Pertarungan antar faksi berlanjut di selatan. Dengan tidak adanya pemerintah pusat, Somalia menjadi negara gagal. PBB mundur pada tahun 1995 setelah menderita korban yang signifikan. Namun belum ada otoritas pusat yang dibentuk kembali. Setelah runtuhnya pemerintah pusat, sebagian besar wilayah mulai kembali menerapkan hukum adat dan hukum agama mereka. Pada tahun 1991 dan 1998, dua pemerintah daerah otonom juga dibentuk di bagian utara negara ini. Hal ini menyebabkan intensitas pertempuran yang relatif rendah dan Sipri menyingkirkan Somalia dari daftar konflik bersenjata utama Afrika Tengah. Perang Saudara Republik Afrika Tengah adalah perang saudara yang sedang berlangsung di Republik Afrika Tengah atau CAR yang melibatkan pemerintah pemberontak dari koalisi Seleka dan milisi anti Balaka. Dalam perang Bush di Republik Afrika Tengah 2004 sampai 2007, pemerintahan Presiden Francois Bozize berperang melawan pemberontak hingga tercapainya perjanjian damai pada tahun 2007. Konflik saat ini muncul ketika koalisi baru yang terdiri dari berbagai kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Seleka menuduh pemerintah karena gagal mematuhi perjanjian damai, merebut banyak kota pada tahun 2012 dan merebut ibu kota pada tahun 2013. Bozize meninggalkan negara tersebut dan pemimpin pemberontak Michel Chotodia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden. Pertempuran baru dimulai antara Seleka dan milisi penentang mereka yang disebut anti Balaka. Pada bulan September 2013, Presiden Chotodia membubarkan koalisi Seleka yang kehilangan kekuatannya setelah mengambil alih kekuasaan dan mengundurkan diri pada tahun 2014. Ia digantikan oleh Catherine Samba Panza. Namun konflik terus berlanjut. Pada bulan Juli 2014, mantan faksi Seleka dan perwakilan anti Balaka menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pada akhir tahun 2015, negara ini secara de facto terpecah dengan kelompok anti Balaka yang menguasai wilayah selatan dan barat, tempat sebagian besar umat Islam mengungsi, dan kelompok ex-Seleka yang menguasai wilayah utara dan timur. Faustin Archange Touadera yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2016 mencalonkan diri dan memenangkan pemilu tahun 2020 yang memicu faksi pemberontak utama pembentuk aliansi menentang pemilu yang disebut koalisi Patriot untuk perubahan yang dikoordinasikan oleh mantan Presiden Bozize. Pemeliharaan perdamaian sebagian besar dialihkan dari Mikofak yang dipimpin Ekas Kemiska yang dipimpin Uni Afrika Keminuska yang dipimpin PBB. Sedangkan misi penjaga perdamaian Perancis dikenal sebagai Operasi Sangaris. Baiklah, saya akan menjelaskan konflik Palestina dan Israel. Konflik ini dimulai pada 2 November 1917. Saat itu Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat untuk komunitas Yahudi Inggris yang bernama Lionel Walter Rothschild. Surat ini berisi 67 kata, itu mengikat pemerintahan Inggris untuk mendirikan rumah nasional untuk semua orang Yahudi di Palestina, termasuk untuk memfasilitaskan pencapaian tujuan tersebut. Inti surat yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour itu membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris itu dibentuk
1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama itu Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Kedatangannya cukup besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Namun, migrasi besar-besaran itu mendapatkan pertentangan dari warga Palestina. Mereka khawatir akan ada perubahan demografi negara dan penyitaan tanah oleh pihak Inggris yang akan diberikan untuk tempat tinggalnya para Yahudi bermukim. Ketegangan yang sangat meningkat ini menjadi awal terjadinya pemberontakan Arab pada 1936 sampai 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melakukan pemogokan umum. Hal ini membuat pembayaran pajak tertahan dan adanya boikot pada produk Yahudi. Semua dilakukan sebagai bentuk protes pada kolonialisme Inggris dan kedatangannya warga Yahudi yang kian meningkat. Pemogokan massal ini terjadi selama 6 bulan, namun dibalas Inggris dengan melakukan penangkapan massal dan penghancuran rumah, praktik yang masih dilakukan Israel hingga kini. Dilakukannya pemberontakan fase kedua yang dipimpin para petani Palestina terjadi pada tahun 1937, sementara paruh kedua pada 1939 Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina dan mereka menjatuhkan bom melalui udara, memberlakukan jam malam, menghancurkan banyak rumah, penahanan administratif dan pembunuhan massal. Inggris juga bekerja sama dengan komunitas permukiman Yahudi. Mereka membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan terdiri dari perjuangan Yahudi yang bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Selama 3 tahun pemberontakan, ribuan orang menjadi korban. Terdapat 5.000 orang Palestina yang terbunuh, 5-20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjara. Sekian, terima kasih.